buruk itu. Satu, saya ulangin lagi, yaitu syariatnya harus benar. Kemudian yang kedua, torekatnya harus benar. Yang ketiga, hakikatnya harus benar, maka akan mencapai satu kesadaran yang tertinggi yang disebut makrifat. Nah, ini diibaratkan itu dengan terbang, yaitu memakai kuda terbang. Itu seperti kesadaran itu seperti kilatnya sangat luar biasa. Gitu. Jadi manembahnya beliau itu sangat luar biasa dengan kesadaran itu. Itu digambarkan dengan kampitnya itu, yang bisa terbang itu. Jadi beliau Isra Mi'raj itu adalah mencapai kesadaran tertinggi dengan 4 dasar. Jadi orang Islam harus di situ. Nggak bisa dia mengatakan aku makrifat, aku hakikat, nggak bisa. Syariatnya harus benar, torekatnya harus benar, hakikatnya harus benar, maka mencapai kesadaran tertinggi yang disebut makrifat gitu. Nah, kesadaran inilah yang disimbolkan dengan kuda terbang. Nah, kemudian kenapa kuda itu berwajah cantik? Gitu. Ya, kuda ini kan bentuk binatang, Pak. Yang disebut ada yang mengatakan turonggo, yang mengatakan jaran, sejone aran-aran. Makanya tadi digoda oleh iblis dan lain sebagainya itu, kalau kita bersifat seperti binatang, nah itulah iblis-iblis itu yang menggoda. Itu makanya diberikan wajah yang cantik. Orang Islam kalau sudah menemukan torekatnya, kemudian hakikatnya, makrifatnya, syariatnya dengan benar, maka dia indah dan cantik. Gitu. Jadi manusia itu dari dada ke atas itu, Pak, itu sifat manusia. Kalau dari dada ke bawah itu sifat setan, sifat binatang gitu. Maka temukan dengan syariatnya, dengan torekatnya, dengan ikatnya, supaya keindahan akhlaknya itu ada gitu. Maka digambarkan keindahan seperti itu. Jadi itu tingkat pencapaian Kanjeng Nabi Muhammad dalam spiritual yang tertinggi berdasarkan agama tadi. Itu dasarnya harus 4 itu. Jadi bukan seperti yang disampaikan oleh Pak Jaya tadi. Apa itu tadi itu? Nafsu-nafsu tadi itu, gitu loh. Jadi itu sebetulnya gambaran buruk itu seperti itu. Maka beliau naik buruk itu adalah gambaran bahwa beliau itu mencapai tingkat spiritual tertinggi dengan digambarkan kaki kuda yang 4. Kemudian kecepatan cara berpikir beliau, yaitu dikatakan terbang. Jadi ini kan perlu diingat. Jangan jenengan sebagai seorang yang beragama menggunakan yang dari dada ke bawah. Kalau yang dari dada ke bawah itu binatang gitu. Kalau dari dada ke atas itulah nanti hakikatnya manusia, yaitu ada akalnya. Maka akal ini harus indah seperti gambar si buruk tadi yang cantik tadi gitu. Itu sebetulnya penjelasan singkatnya supaya nanti nggak salah memanain itu gitu. Jadi beliau naik buruk, yaitu naik kesadaran yang tertinggi dalam menemukan apa itu syariat, torekat, makrifat, dan hakikat. Itulah kendaraan kita sebagai seorang muslim. Itu harus diperkuat supaya kita ada keindahan akhlak seperti gambarnya yang dihias tadi. Nah, manusia harus menggunakan akalnya gitu. Karena dari dada ke atas ini itu sifat yang baik itu ada di situ. Karena kita ada akal yang dari dada ke bawah itu sifat binatang. Makanya kalau bahasa di Jawa itu kuda itu disebut jaran, sejone aran-aran. Itu tukang fitnah, itu bukan lagi masuk dari dada ke atas gitu. Ya, bisa dipahami ini. Jadi kita harus memakai 4 dasar. Nah, kemudian beliau juga menggunakan 4 dasar sifat. Setelah kukuh di dalam dada, di dalam ini, setelah kuda itu kukuh di dalam dada, ketemu daripada makna syariat, hakikat, torekat, dan makrifat tadi, yaitu dengan cara apa? Yaitu ditanamkan akhlakul karimah, sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Itu juga 4 dasar itu. Gitu. Bukan 4 dasar yang di bawah, yaitu dalam bentuk nafsu, alwama, amarah, syubhah, mutmainah ini. Gitu. Ini penting jenengan pahami itu. Kenapa disimbolkan buruk?
bukan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Jaid tadi tentang buruk. Oleh karenanya saya dulu ngaji di kiai-kiai kampung itu selalu ada gambar itu. Nah, karena memang ada kerawanan persepsi yang tidak dijelaskan oleh banyak orang, itu dianggap benar-benar seperti tadi yang disampaikan oleh beliau. Itu ya. Jadi poinnya adalah udah mempunyai 4 pilar penyanggah sebagai kekuatan. Orang Islam harus punya 4 pilar kekuatan, yaitu syariatnya harus dipahami dengan benar. Ya, sholat ada di situ dan lain sebagainya. Kemudian torekatnya harus dipahami dengan benar. Kemudian hakikatnya dipahami dengan benar, maka akan ketemu suatu kemarifatan yang benar. Dan bagi orang yang sudah menemukan kesadaran itu, ya cepatnya kayak kilat tadi gitu. Jadi ini satu gambaran paribasa namanya. Itu Pak Ustadz ya. Jadi biar nggak salah mempersepsikan tentang gambar buruk itu. Maka terbang dengan cepat dia. Dengan dasar sifat yang dilakukan beliau, sidik, amanah, patonah, tablik. Menghilangkan atau mengerem, itu mengikat daripada sifat al-wamah, amarah, supiyah, mutmainah. Ini juga 4. Maka ketemulah keindahan tadi. Dengan dari hasil kecepatan berpikir yang luar biasa tadi, maka mensimplisasi tentang sholat tadi. Kalau dicari dalam rukun-rukun sholat itu, kan kita kalau sholat wajib berapa anunya tuh, berapa rakaat itu? 17. Terus yang lain-lain? 50. Ya kalau dihitung ya 50. Gitu loh Pak. Hitung sendiri nanti risiten dewe. Dihitung 50. Iya, ada sholat tobat, sholat malam, semuanya 50 itu. Gitu. Nah 50 ini disimplisasi menjadi 5. Yang disebut itu arah 5 itu. Disebut kiblat 4, 5 pancas itu orang Jawa bilang. 5 arah itu. Adanya di dalam diri, yaitu 4 arah tadi, itu dimasukkan ke dalam kuku yang dada tadi, yang disebut kuda tadi. Gitu ya, bisa dipahami tuh gambar buruk tuh. Jadi nanti penjelasannya seperti itu. Hah? Jadi bukan dipersepsikan bukan Nabi Muhammad seneng anu, bukan itu. Jadi justru menghilangkan nafsu-nafsu angkara yang sifatnya lawamah, amarah, supiyah, mutmainah. Yang 4, yang sifat negatif itu. Nah itu adanya di dada ini ke atas, bukan di bawah situ. Nah kalau jenengan ingin praktek-praktek itu, bisa mengisrok mirorkan diri, jangan gunakan nafsu bawah, gunakan nafsu atas. Makanya saya sering berbicara itu dulu itu, manusia itu bisa bahagia dari nafsu, juga bisa rusak dari nafsu. Lebih banyak dia menggunakan nafsu bawah yang rusak gitu. Betul ya? Jadi dengan kesadaran itu, maka hukum-hukum muncul. Nah, sholat sendiri itu sebetulnya tidak mencari sebuah pahala. Karena udah jelas sholat itu sebuah alat. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan sifat keji dan mungkar, kan begitu. Berarti kan menggunakan sifat yang baik ini. Kalau kita sholat, kemudian masih melakukan kekejian dan kemungkaran, untuk apa lagi sholat? Nggak penting itu sholat kalau masih di situ. Maka hilangkan keji dan mungkar itu. Itu sebagai syariat itu sholat itu. Jadi kalau nanti sudah menemukan makna sholat, yaitu sebagai alat untuk menggapai tujuan supaya kita tidak berbuat keji mungkar, maka sudah masuk ke tarekat itu. Gitu. Masuk juga ke hakikatnya itu. Maka nanti kejernihan pikiran, kejernihan batin, kejernihan kolbu dapatlah kita makrifahnya. Gitu sebetulnya itu penjelasan buruk itu Pak. Ya, makanya kecepatannya seperti kecepatan kilat, itu kecepatan pemikiran. Saya sering mengatakan itu, apa yang lebih cepat daripada angin? Ya pikiran kita. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad memahami itu dalam perjalanan itu. Nah, ini berjalan secara fisik, batin atau apa? Silakan cari penjelasannya. Itu yang jelas, ya menurut saya memahami sebuah kesadaran tertinggi sebagai manusia sejati itu, yang tidak tercampur dengan sifat-sifat nafsu, alwamah, amarah, supiyah, mutmainah. Cukup ya? Nah itu penjelasan tentang itu. Mungkin ada yang Pak tanyakan.